nyanyi sampai seperti sekarang ini, gue itu belajar 12 tahun. Itu catatan si Boy 2. Scene yang balap-balapan di lintas Melawai ya. Kristal-kristal cinta film. Ini SMA nih. Iya, udah 89. Iya. Sampai akhirnya sempat diadakan press release, pihak media di Indonesia mengajukan permohonan maaf ke gue pada saat itu karena ya gue sih gini, keputusan juri gue hormati. Ya dicurangin lah intinya gitu. Berita yang beredar di sininya itu kan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Oh zaman dulu tuh udah ada kecurangan juga ya? Dong. Jadi pada saat itu nggak banyak orang yang tahu bahwa gue tuh udah ancur-ancuran sebenarnya hidupnya. Ancur-ancuran apa? Yang ngaco lah hidupnya lah. Salah satu yang tahu geblek-gebleknya gue anak-anak slang lah. Gue fokus di bisnis karena gue merasa suara gue udah tidak memungkinkan lagi. Jadi kayak misalnya lagi di mobil nonton YouTube gitu ya. Gue nonton lo konsernya Whitney, Celine Dion atau apa gitu. Even gue nonton konsernya si Anggun, gue bisa nangis di mobil. Gue nangis dan gue marah, gue lempar handphone. Karena gue frustrasi gitu. Gue merasa kayak, kok gue gak bisa lagi? Iya gitu. Ada apa sama gue, kenapa gue gak bisa lagi? Akhirnya ya gue ke-trigger untuk bisa lagi. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Irma Jun. Idola zaman kapan? Aduh, ini harus tahu ya bahwa dulu gua itu fans daripada Irma Jun. Irma Jun belum kenal. Serius? Iya kan zaman dulu kan kita belum kenal ya. Saya tuh dengerin selalu lagu-lagunya Irma Jun. Apalagi pas meledak di lagu Kristal-Kristal Cinta. Aduh, itu tahun berapa, Fer? Kristal-Kristal Cinta 89. Saya kelas 1 SMA. Kita masih SMA. Iya, kan kita sangkatan gak sih? Iya, kita sangkatan. Itu meledak banget dan kayaknya kalau orang di mobil nggak pasang lagu itu kayaknya nggak asik gitu dulu sampai begitu kan. Oke, Irma sekarang di Bali ya? Iya, di Bali udah 4 tahun. Kabar baik? Baik. Alhamdulillah. Saya pengen orang tahu Irma Jun itu selain menjadi penyanyi, udah menjadi penyanyi, pengennya tahu dari kapan mulai pengen atau mulai karirnya kamu? 79. 79 masih kecil dong? Umur 6. Wih. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun mulai. Tunggu. 6 tahun itu udah langsung profesional? Enggak? Profesional setahun setelahnya, tahun 80. Oh, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi gini, kan gue dulu sebenarnya bukan nyanyi. Nggak tahu kalau bisa nyanyi gitu loh. Jadi dulu itu sama nyokap tuh kan dimasukinnya balet. Oke. Iya kan, ya anak kecil pada umumnya lah ya, nari balet. Play apa? Iya, plie. Plie. Balet, terus sempat nari Padang sebentar gitu. Terus jadi gini, zaman dulu tuh kan ada Taman Ria Monas, Taman Ria Senayan, dulu di Taman Ria Ancol. Ya. Sekarang udah tinggal Ancol yang ada ya gitu. Jadi setiap minggu tuh kan selalu ada panggung-panggung kan di situ kan. Nah gue tuh setiap minggu kan suka dibawa nyokap bokap tuh, biasalah rekreasi anak-anak pada umumnya. Emang tinggal di mana dulu? Waktu itu udah di Gatot Subroto. Oh di Gatot Subroto. Terus waktu 79 itu pergilah kita ke Taman Ria Monas waktu itu. Nah terus ada panggung. Nah di panggung itu tiba-tiba MC-nya ngomong gini, ayo adik-adik siapa yang mau nyumbang nyanyi? Gue juga nggak tahu ya apa yang ada di otak gue waktu itu ya. Gue naik ke panggung. Oh gini lagi? Enggak, gue naik sendiri aja ke panggung, gak pakai angkat tangan. Kayak naik ke panggung gitu kan. Terus nyolek-nyolek, om saya mau nyanyi gitu. Oh, udah narsis dari kecil ya? Udah narsis dari kecil. Ya kan, terus nyanyilah gue. Waktu itu lagu itu, Bila Ku Ingat Lelah Ayah Bunda. Bunda piara-piara akan aku. Sekarang banyak tuh yang piara-piara akan aku. Piar mana nih? Oke, terus. Nah terus nyanyi kan. Waktu nyanyi, terus si nyokap tuh kayak di bawah gini. Anak gue kok bisa nyanyi? Gitu. Nah dari situ kemudian any lesson ya? Belum. Belum. Terus habis gitu mulailah gue dibawa-bawa nih ke panggung-panggung Ancol lah apa semua dan kenalan sama Anggun. Cek. Karena itu sahabat gue dulu waktu kecil kan. Itu sangkatan kita Bang Anggun? Angkatan. Oke. Sangkatan. Tapi umur tuaan gue ya sama Anggun ya.
maksudnya Anggun itu udah nyanyi juga pada saat itu? Sudah. Oh, udah. Ya? Udah. Jadi kenalan sama Anggun, akhirnya deket, sahabatan kita, keluarga-keluarga juga deket. Gue belajar pertama nyanyi itu sama bapaknya Anggun, almarhum Om Darto Singo. Oke. Itu guru pertama gue. Setelah itu tahun 80 gue dikasih lagi sama nyokap guru namanya Om Ari Matula Pelwa, khusus untuk belajar not balok waktu itu. Jadi beneran serius nih? Serius? Sampai ke not balok? Iya, kan gue dulu juga main elektron, sempat main elektron kan. Saya waktu umur segitu masih es balok bawaan. Nah, terus dia gitu, disitulah pertama kali akhirnya gue nyanyi dan dibayar. Itu dulu terima dibayar, tapi gue lupa ya, kayak lo nggak salah di Ancol deh. Berapa tuh bayar? 5.000. Tapi zaman dulu gede. Iyalah anak SD. Kita jajan masih 50 perak. Anak SD 5.000. Semangkok ya kan? dulu tuh bakso tuh 50 perak tuh. Terus dari situ ada tuh 10 artis cilik Ancol. Dibentuklah 10 artis cilik Ancol. Dari sama Ancolnya. Iya, salah satunya ada gue, ada Anggun, ada Julius Sutanggang. Oh, Julius Sutanggang. Hana Pertiwi dulu. Terus lupa deh, gue pokoknya ada The Jollies, kakak-kakaknya Julius ya kan, bersepuluh itu. Terus ya udah dari situ terus gue jadi gue tuh sebenarnya nyanyi sampai seperti sekarang ini, gue itu belajar 12 tahun. Khusus hanya untuk vokal doang dengan 8 guru yang berbeda. Gila niat ya. Gitu. Itu niatnya kenceng. Itu niat orang tua atau emang seneng? Gue seneng. Jadi waktu disuruh sekolah-sekolah tuh seneng? Seneng. Tapi ada protesnya juga ya, namanya juga anak kecil. Nah itu maksudnya. Ada protesnya lah. Protesnya tuh gini. Waktunya kan main kan? Iya kan gue sekolah dulu masuk itu sebenarnya hitungan sekolahnya masuknya internasional. Oke. Terus pulang sekolah aja udah jam 1:30 apa jam 2? Iya zaman dulu kan kalau internasional tuh paling lama. Kita Iya. kan jam 12 udah teng udah pulang kan. Jadi kayak 1:30 apa jam 2 gitu gue baru pulang. Nah setiap pulang itu gue nggak bisa tuh kayak anak-anak lain. Karena pasti udah ada schedule kan. Entah latihan, mesti inilah mesti iya gitu kan macam-macam gitu. Jadi nanti gue belajarnya itu sore. Di saat teman-teman gue manggil-manggil ngajak main, gue nggak bisa tuh. Irma. Gak ada Irma, gue dipanggilnya Enjun dulu. Anjir. Terus Apa Irma? Gak ada gimana Irma. Mbak Jun? Jijai banget gitu. Terus dulu orang tuh kalau manggil gue Enjun Junet. Nih yang tukang manggil Junet. Oke, Ya, karena terus, Jun ya. Iya gitu kan. Jadi di saat teman-teman manggil, gue nggak bisa main. Nah itu gue mulai sebagai anak kecil ada berontaknya juga. Ada nggak commonnya ya? Iya, karena kan gue merasa gue juga pengen kali gitu main sama mereka, tapi nggak bisa gitu. Nah di situ kadang-kadang berontak, tapi begitu gue harus melakukan kegiatan gue happy lagi. Happy gitu. lagi. Nah dulu ya nih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang tuh bebas berbicara, anak-anak punya pendapat sendiri. Kok zaman dulu enggak? Nggak bisa Kita ya. harus ikut. Makan aja nggak bisa milih, yang ada di meja makan ya itu. Kalau sekarang aku nggak suka pengen pesen ini, Ya udah nggak bisa, udah dimasakin ini Iya. gitu. Oh jadi se tight itu ya? Iya. Latihannya. Iya. Dan nyokap itu sangat disiplin ya kan. Dulu kan gue di manajerin sama nyokap. Jadi misalnya gini, kalau gue mau bikin konser, itu gue selama minimal 6 bulan ya, minimal loh ya 6 bulan, itu tiap hari gue tight banget latihannya. Dari latihan vokal, fisik, nari, semuanya gitu. Kayak gimana sih latihan tuh kayak gimana? Kalau vokal tuh gimana? Ya pasti warming up lah pertamanya ya kan, kita warming up. Setelah itu kan gue ada coachnya. Ada kayak gitu-gitu? Iya dong, ada dong, harus. Oh, gue kan gak pernah sekolah soalnya. Kan ada coachnya juga kan. Kan gue dibilang gue kan punya 8 guru. Gila ya. Selama 12 tahun itu ada 8 guru berbeda gitu. Jadi gue di coaching. Dan itu kalau latihan, kalau mau konser minimal 1 hari 6 jam. Gila. Nama nyokap digituin. Itu lihat. Ini bukan militis ya. Militer versi artis. Iya. Nyokap gue galak soalnya. Oh iya dulu gitu. Keras. Kalau untuk Tapi bagusnya kamu disupport di seni ya? sama bokap tadinya enggak. Oke. Jadi kalau sama bokap itu gue butuh waktu untuk memberikan pembuktian bahwa memang gue mau serius. Lu ini dunia lu bener. Iya karena bokap kan ini banget sama pendidikan ya. Oh dia apa namanya akademis. Iya akademisi sekali. Sementara nyokap lebih cuek gitu karena nyokap lebih santai lah dalam hal itu. Jadi gue ya gue akhirnya harus tetap jalan dua-duanya kan untuk bisa membuktikan gitu.
tidak dilarang itu sudah support yang besar waktu itu ya. Iya, Waktu itu, setelah setahun. Jadi begitu gue udah bisa dapat duit sendiri, terus gue mulai rekaman tuh waktu SD gitu kan. Rekaman SD. SD ada 2 rekaman. Jadi SD udah pakai beginian, udah ada di ruangan rekaman Udah SD. ada 2 album. Jadi penyanyi cilik kamu. Penyanyi cilik. Oke. Berarti 20 lagu dong. Kan album itu 10 kan? Iya, waktu itu enggak 12 apa 14 lupa gue. Satu album ya? Iya. Gila ya zaman dulu ya. Iya. Satu album tuh bisa berapa bulan? Enggak, sebentar gue kalau rekaman kadang-kadang suka satu shift kelar. Satu album? Iya. Wah. Enaknya ngirit ya. Senang tuh produser gue. Itu Ngirit karena lah. latihan tuh. Karena latihan ini Iya, latihannya tiap hari soalnya. tiap hari 6 jam Iya. sebelum ini kan. Produser gue seneng lah irit soalnya. Aduh, Dulu yang produce gue SD tuh Om Melki Guslow. Om Melki Guslow almarhum. 2 album. Jadi album pertama tuh dulu bintang tamunya Mak Uwo, inget gak sih? Tahu Mau tuh ininya ibunya Wolis Nun ya? Namanya dia, Woli Sutinahnya. Iya. Dipanggilnya Mak Uwo kan. Mak Uwo. Bintang film terkenal lah dulu anaknya dia. juga ada si maknya. Iya. Iya, Siapa kan? ada namanya lupa tuh. Iya. Nah album kedua itu gue dikasih lisensi untuk membawakan lagu-lagu kartunnya Jepang dalam versi bahasa Indonesia. Film kartun Jepang apa? Banyak Ikkyu-san, Candy Candy, Ikkyu-san. Voltus, apalagi Tik, tik, Ikkyu, la Candy Candy, Candy. Zaman gua semua. Voltus. Iya. Odami agureta gitu. Tapi bahasa Indonesia ya. Iya. Gitu. Nah, Ya terus Allah. dari SD itu ada jenjang tuh gue ke SMP. Waktu rekaman remaja itu jadi gue kan juga suka festival ya dari kecil gitu. Nah, Iya, itu yang saya tahu. iya, sampai dulu tuh pernah nih ada masa di mana kan kalau festival dulu sering kali yang juara satu cewek gue, juara satu cowok Johandi. Johandi juga. Iya, dia selalu juara satu cowok itu. Jadi kita tuh dulu suka dimusuhin sama peserta lain. Jadi bukan dimusuhin Ya ibaratnya gimana? ngapain sih udah juara masih ikut juga Iya, gitu ya. tapi emang dasar gila festival kan ya gitu. Jadi kalau kita daftar nih, gue sama Jo tuh selalu daftar gitu kan. Terus nanti ada peserta lain tuh, apaan sih nih ikut lagi gitu. Apaan sih dia ikut lagi gitu. Tapi gue mau Johandi kayak, gak apa-apa kan ya gitu. Nah, Jadi trofi tuh banyak banget tuh. banyak, ada ya 60-an lebih lah. Lumayan. Saya cuma 1, itu juga lulus penataran. 4. Iya, jadi nah waktu masuk rekaman remaja pertama kali itu ngelewatin dulu Festival Suara Remaja Vinolia. Oh zaman dulu iya Vinolia ya. Ya, gue juara yang gue setelah Hedi sama Johandi. Hedi terus Juara Johandi. Hedi ya? Hedi dulu kan, Hedi tahun berapa tuh ya? 87 kalau nggak salah. Iya. Berikutnya Johandi kan juara Johandi. satunya yang cowok ya. Oke. Berikutnya gue. Gitu. Asia Bagus jangan-jangan ikut juga. Nggak boleh, udah nggak boleh. Oh udah jadi artis soalnya. Udah rekaman dong nggak boleh. Rekaman, Iya, nggak boleh. udah nggak Iya, boleh. iya. Jadi abis Suara Remaja Vinolia, salah satu jurinya kan Mas Adi, MS. Adi MS ya. Dari situ gue diajak rekaman sama Mas Adi. Itu udah remaja nih umur. Udah berapa? remaja SMP. SMP berarti berapa belas tahun? 13, 14 tahun ya. Ya 13-an lah Iya. ya. Itu catatan si Boy 2. Catatan si Boy 2. Wah. Cabo 2. Ini saya tuh penggemar catatan si Boy. Ya. Pas di scene mana lagunya? Yang Cabo 2 scene yang balap-balapan di lintas Melawai ya. Oke. Hari Sabar ya? Iya, Iya kan? sabar. Oke. Itu remaja ya. Oke. Terus abis gitu Kristal-Kristal Cinta film. Ini SMA nih. Iya, udah lulus. 89. Iya. Iya. Nah, itu jadi tapi jenjang dari situ ke Kristal-Kristal Cinta itu gue masih ada lah kayak single-single yang lain tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Enggak ada satu lagi single setelah Kisah-Kisah Cinta apa sebelum ya? Pasir Putih. Datanglah setelah. Setelah ya? Itu datanglah ke waktu gue menang Voice of Asia. Datanglah atau percaya? Datanglah. Datanglah ya? Nah, 91. Iya, Jadi gue menang Voice of Asia, terus rekaman lagu itu. Jadi ikut kontes-kontes di luar negeri juga? Ikut. Di mana aja? Itu yang di Hong Kong itu Voice of Asia di Hong Kong waktu itu. Terus gue ikut North Sea juga dulu kan. North Sea apa Festival. jazz? Belanda? Wow. Jadi di Hong Kong dapat nggak?
Di Hong Kong nggak dapet, tapi itu ada kasus sih sebenarnya. Kasus narkoba? Itu bukan. Dia sampai akhirnya sempat diadakan press release. Pihak media di Indonesia mengajukan permohonan maaf ke gue pada saat itu karena ya gue sih gini, keputusan juri gue hormati. Ya dicurangin lah intinya gitu. Sama sana kan, bukan sama kita. Sana. Tapi kita seperti mengiyakan kejadian itu gitu. Jadi gue waktu itu akhirnya berita yang beredar di sininya tuh kan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Oh zaman dulu tuh udah ada kecurangan juga ya? Dong. Kirain sekarang doang nih? Enggak lah. Dari dulu udah macam-macam, lebih horor yang lebih dulu horor lah. ya? Iya. Nah kalau ikut gitu nih ya, ini keluar negeri saya mau tanya dulu. Kalau keluar negeri ini kita kan daftar dong, mendaftarkan diri atau didaftarkan lah. Kalau waktu itu gue karena udah menang yang nasional kan. Oke, berarti ada tingkatan ya? Iya. Begitu langsung didaftarkan dong ke sana sama iya, secara otomatis. Itu semua di cover? Cover. Berangkat, hotel. Sampai uang saku semua di cover. Oh iya, oke. Berapa lama tuh kalau di sana tuh? Gue waktu itu seminggu lebih ya. Oh seminggu lebih ya? Kan ada tahapan-tahapan. Iya. Dan TV di sana ya? Ya TV. TV kan? Itu waktu itu berapa negara ya? Asia lah pasti 8, kan? Iya 8 negara. Iyalah. Dan percaya nggak? Indonesia salah satu negara yang ditakutkan untuk kompetisi nyanyi loh. Iya. Indonesia sama itu Filipina. selalu banyak. Ya mau Filipina ya. Selalu banyak banget yang jadi juaranya dari Indonesia, Filipina itu 2 aja tuh. Iya kan? Abis itu sambil jadi while ikut-ikut kontes di luar negeri, tapi album jalan terus di sini. Jalan. Bukan ada kebijakan yang kalau udah profesional nggak boleh ikut kompetisi ya? Di situ boleh. Oh di situ ya, boleh. Yang itu boleh. Okay. Yang itu boleh. Jadi gue tetap jalan. Jadi kan masih ada waktu itu yang booming lagi Pasir Putih. Pasir Putih, ya saya tahu. Pasir Putih. Terus baru setelah itu gue bikin mini album tuh. Oke. Tuh. Tapi gue banyak single dan gue banyak kerjasama sama itu. Kalau single sama Mas Deddy Dukun. Oh Om Deddy. Kalau album sama Mas Dori Kalmas. Dori Kalmas. Itu nama-nama besar semua. Pernah di aransemen sama Budi Bidun juga? Pernah. Ya, kan? Lagu Kota Rela judulnya. Kota Rela. Terus ada single lagi itu. Zaman dulu yang bagus banget pada zamannya. Aduh, orangnya kayak Chinese gitu siapa ya? Amin Otokosin. Bukan. Pemain gitar siapa? Dulu saya aransemennya pengen dia selalu. Aduh, namanya siapa? Bukan Budi Budin. Budi Bidun. Ada lagi tuh. Lupa satu lagi. Akhirnya lagu saya pernah di aransemen sama dia, lagunya yang Diana Yulio dulu. Oh, iya. Nah, berapa single atau berapa album sebenarnya dari yang cilik sampai yang sampai remaja? Ya, sampai remaja. Kalau album banyak banget ya. Berarti 7. Kalau album 7. Okay. Single yang banyak puluhan kalau single. Oh, tapi udah kesini berarti. Single zaman dulu emang ada single? Ada dong, sampai 98. Emang ada single? Ada. Jadi masuk ke the best gitu? Enggak juga, jadi kayak kompilasi gitu. Iya kompilasi maksudnya gitu kan. Ada dong. Ada, makanya banyak lagunya Mas Deddy. Oke. LCLR juga ikut nggak? Ikut dong, gue 2 kali ikut. Tahun berapa tuh LCLR? 88 sama SMP loh. 90 ke 91 ya setelah itu ya. Jadi masih pada sekolah semua ya? Nah itu nggak apa-apa tuh, sekolah jalan nggak terus? Jalan lah, tapi gue mendrop outkan diri gue waktu di STM kelas 3. Gimana STM? Ya gue anak STM dulu. Maaf ya. Bawa obeng dong. Ambil apa di STM? Mesin. Anak STM. STM mesin. STM mana nih? Jangan 17 Agustus. Oh 17 Agustus. Tuak. Nah STM mendeokan diri. Mendeokan diri pas kelas 3. Kenapa? Berantem sama guru. Enggak banget ya. Tolong jangan ditiru. Don't try this at your school ya. Ternyata dibalik ya. Dibalik keanggunan. Enggak, gue nganggun kok sebenarnya. Lu tuh dulu anggun dan polos kesannya kan. Kadang nggak ada yang tahu aja. Segitu kan.
Dengan cabinya. Ya kan dulu kan lu terkenal dengan cabinya. Kan masih gue cabi. Baik banget gitu kan. Ternyata ya di belakang. Ternyata ganas di sekolah. Udah STM, berantem sama guru. Berantem sama guru. Dan gue kasih pilihan sama kepala sekolah gue. Karena kan gue murid berprestasi. Oke. Jadi sekolah berat ngelepas gue ya waktu itu. Akhirnya waktu gue memutuskan abis ribut nih sama guru, itu bener-bener ribut, mau tonjok-tonjokan di kelas sama gurunya. Cewek lagi? Cowok. Oh, Terus gue tuh ditahan lah sama ketua kelas gue, ditarik. Terus ketua kelas gue bisikin gue gini, lu jangan gila, kalau mau ribut jangan di kelas, kalau di luar gue bantuin gitu. Akhirnya ya gimana, orang lagi di kelas kan waktu itu. Terus gue memutuskan mogok sekolah waktu itu. Terus gue pikir, gue gak sekolah juga gak apa-apa, karir gue bagus gitu kan. Pada saat itu ya. Terus kepala sekolah gue tuh datang ke rumah, bujuk lah lewat nyokap, minta gue balik. Akhirnya gue bilang, kepala sekolah gue cewek waktu itu. Terus gue bilang, Bu, gini aja Bu, Ibu pilih aja. Saya balik, itu guru keluar, apa kebalikannya? Gitu. Terus bingung dong kepala sekolahnya kan serba salah. Nah gue bilang, Bu, saya tidak mau menyusahkan Ibu, saya yang keluar. Gitu. Terus gue bilang, saya gak butuh sekolah Bu. Waktu itu gue ngomong gitu. Saya gak butuh sekolah Bu. Anak muda yang lagi. Iya. Ini anak muda. Pada saat itu belas-belas, ini jangan ditiru ya. Belas-belas dia punya prestasi, punya uang sendiri dan segala macam. Pasti ngomongnya gitu. People change, man. Saya gak butuh sekolah. Saya di karir saya juga saya bisa hidup. Gitu. Terus ya udah. Akhirnya berhenti. Dan terusin lagi apa enggak? Jadi gue pakai C ya. Iya, pakai C. Pakai C gue itu setelah gue punya anak 2. Oh iya. Karena gue mau kuliah lagi. Dan akhirnya kuliah lagi? Sampai S3. Jadi buat kalian yang dikeluarkan dari sekolah, bisa kompet. Bisa kok, gue bisa bukti ya. Kenapa? Kan udah karir udah banyak malah. Gini, gue pernah memberikan satu pemikiran yang salah sama anak-anak gue. Jadi gue pernah doktrin mereka seperti pembenaran terhadap diri gue waktu itu. Gak apa-apa, kuliah tuh gak penting. Yang penting kalian di karir. Karena pembenaran kan buat diri gue yang DO ini kan gitu. Sampai akhirnya gue melihat kayak di satu titik gue ketemu dengan seorang direktur pascasarjana yang ngobrol sama gue. Dan kemudian dia berhasil membuka pemikiran gue untuk kembali ke sekolah. Terus gue pikir gini, aduh gue thanksin banget nih mau ngomong sama anak gue gimana. Gimana cara gue membenahi omongan ini gitu kan. Paling gitu, kata mama begini. Iya, digituin saya pernah ngomong gitu ya? Iya, mama yang mana? Tapi akhirnya gue ngomong, gue minta maaf ke anak-anak. Gue minta maaf. Dan gue berubah total pemikiran gue pada saat itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ambil apa namanya? Paket C. Langsung Langsung kuliah. Nggak nanggung lagi sampai S3 ya? Iya, dan di situ gue mau bilang sama anak-anak, Mami udah umur segini, punya anak 2 kalian, sudah bekerja, berkarir, jadi ibu rumah tangga juga, dan lain sebagainya. Tapi Mami bisa menyelesaikan ini. Gitu. Jadi contoh buat mereka. Contoh. Kita balik lagi sebelumnya. Nah, kita balik lagi. Waktu itu kan, kalau di gua itu adalah Irma Jun itu kelasnya AB lah. Karena menurut kita orang awam pada saat itu musisi dan senang musik. Kalau yang ikut-ikut festival itu udah kelas A lah. Nyanyinya juga harus begini. Enggak, gue enggak. Enggak, ibaratnya yang zaman dulu kayak gue tau. Kalau A tuh harus. Justru gue dimarahin guru gue kalau kayak gitu. Aku gitu. Tahu kan pernah lihat kan orang gitu kan. Dulu kalau nggak salah Harvey begitu deh. Kalau gue sama guru gue nggak dikasih gitu. Gitu kan. Ini harus gini ya. Gitu. Dan kita ini pasti kelas atas nih. Sedangkan ada lagi yang di kelas bawah. Misalnya yang pop-pop biasa nih. Kita bisa ini. Nah ini adanya kamu itu diklasifikasinya di situ. Dan make it kan memang kamu ambil lagu-lagunya kan di kelas itu. Iya. Iya kan? Nggak ada yang rock, nggak ada yang apa gitu ya. Setelah itu sempat. Nah oke. Pas dari situ ada ini nggak? Ada maksudnya ada kan tahu dong kalau kelas A itu kan memang nggak terlalu banyak seperti yang di kelas di bawah. Jobnya. Ya. Ada nggak? Kayaknya gue harus turun ke bawah. Ada. Ada masanya itu? Ada dong. Karena gini, gue kan orang idealis ya. Gue seniman abis, idealis banget. Iya. Gue terlihat dari latihannya aja gue udah tahu. Iya. Dan gue memulai
membentuk vokal gue aja, dulu gue penyanyi klasik. Aslinya gue penyanyi opera. Di saat gue umur 8 tahun. Jadi gue kayak play gitu, penyanyi play. Iya, yang opera-opera iya, gitu, yang Broadway. Yang lagu gitu-gitu. Jadi yang kayak Phantom of the Opera, lagu-lagu gitu kan? Iya, umur 8 tahun tuh gue belajar itu. Karena gue dapat guru dulu namanya Tante Lola. Itu dia guru konservatori vokal dan piano dari Jerman. Dia dulu guru di Vici, tempatnya Tante Uli Sigar. Nah, gue belajar sama beliau. Orang itulah yang membentuk gue pertama kali secara utuh vokal gue. Dan gue penyanyi klasik memang awalnya. Oke. Jadi gue tidak tersentuh dengan lagu-lagu pop. Awalnya itu. Awalnya, even gue nyanyi Ibu Kita Kartini aja gayanya klasik ya. Contohnya? Gitu. Kayak misalnya Ibu Kita Kartini yang vibranya masih kental ya. Gitu. Gitu. Jadi gue tuh penyanyi klasik banget gitu. Tapi kok bisa di pop, gimana ceritanya? Industri. Iya, tapi gini ya. Gue pikir itu adalah habit yang nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Bisa, sekalipun berat buat gue awalnya ya. Awalnya ya? Iya. Waktu gue rekaman sama Om Melki SD. Itu nggak boleh keluar tuh itu ya? Nggak boleh. Itu pun kan susah ya. Gue masih biasa nyanyi kayak gitu kan. Terus kayak masih ada unsur-unsur begitunya tuh. Even suara anak-anaknya masih ada. Tapi yang benar-benar gue harus berubah total itu waktu gue cabut 2. Itu nggak ada sama sekali. Kan Mas Adi, iya sih, benar juga. Mas Adi bilang, Irma, nggak bisa nyanyinya begitu. No, vibrat terlalu besar. No. Suaramu komersil. Nggak, oke, jangan, udah cerewet banget deh. Nggak bisa gini. Aduh, gimana gue nyanyinya gitu kan? Gila. Susah kan, Iya, gitu loh. Iya, terus tiba-tiba gue mesti nyanyi yang kini kita bergandeng tangan. Iya. Kok gue mesti gini gitu. Gini, mungkin kadang-kadang kok bisa sih, itu kan lebih gampang, bukan? Mindset kita susah. Pada saat itu nyanyi itu begini. Ternyata kita disuruh nyanyi begini. Iya. Yang waktu itu kan nyanyinya main-main gitu kan. Iya, kayak aku nggak bisa gitu kan. Sebenarnya bukan nggak bisa, gue nggak mau. Susah, iya. Buat gue susah loh itu. Gue lebih seneng disuruh nyanyi apa kayak lagunya siapa dulu yang huruk yang kini dirimu. Gue mendingan sorry dia lagu itu. Karena di atas ayat daripada gitu. Kayak kini kita berat banget gue gitu. Tapi di situ gue belajar untuk bagaimana melihat ini industri. Oke. Dan sampai gue dibilangin gini, kalau lu terlalu idealis, lu nggak bisa survive di industri, nggak ada orang mau ngundang lu. Dan gue kan dulu suka ngotot ya mau rekaman lagu jazz, lagu apa, karena kan gue juga penyanyi jazz juga kan. Iya gue tuh makanya sampai di North Sea Jazz, right? Itu siapa gitu yang mengundang gue zaman dulu? Iya makanya itu. Kan kalau di A itu kan memang keren, tapi ininya pangsanya. Jadi akhirnya gue balas dendam itu kalau off air. Oke. Kalau off air kan gue banyak terserah dong. Kan gue off air banyak ngambil panggung-panggung jazz. Iya. Jadi kalau di situ tetap lah orang akan minta lagu popnya gue, udah nggak bisa lari lah ya. Tapi gue juga punya pelampiasan di situ. Oke. Gitu, dan itu berat buat gue. Kristal-kristal cinta gue udah mulai bisa lebih oke lah ya. Lebih pop ya bisa. Tapi yang juga berat lagi waktu itu Pasir Putih. Kenapa? Karena itu lebih padahal kan setelah kristal kan. Ya, tapi itu lebih pop lagi. Iya sih. Kristal tuh gue masih bisa lebih oke lah. Karena banyak panjangnya ya. Kristal cinta. Tapi kalau Pasir Putih tuh. Iya. Kalau Pasir Putih tuh kayak lebih ngepop lagi kan gitu. Jadi dan Pasir Putih punya cerita. Ada yang disuruh ngedesal lagi. Iya gitu kan. Dan you know what? Itu ada ceritanya Pasir Putih itu. Jadi Pasir Putih itu kan aslinya gue nggak ada. Harusnya. Iya, itu kan cuman catwalk ya. Dulu 5 orang peragawan ini kan. Terus ceritanya kurang laku gitu ceritanya di pasaran, lagunya tuh nggak booming. Nah itu kan ciptaannya Mas Harikis. Papanya Vidi. Terus tiba-tiba Mas Hari tuh telepon gue tuh, gue inget tuh hari ulang tahun gue. Mas Hari telepon gue pagi-pagi. Mak, ayo ke sini gitu, ke studio. Ngapain? Nggak, gue ada lagu nih, coba lo kesini pelajarin gitu. Tuh ada Johandi tuh. Datanglah gue ke studio gitu kan. Datang ke studio, terus si Johandi juga ada di situ. Suruh pelajarin lah lagu itu kan. Gue pikir buat apaan gitu kan. Udah lo pelajarin aja dulu gitu. Dari gue pelajarin, tiba-tiba begini, yaudah take.
Oke mas, makasih loh. Untung kayaknya bisa. Iya, akhirnya gue take lah di situ di hari ulang tahun gue yang gue nyanyi lagu itu tanpa ya bener-bener baru belajar di tempat gitu. Ulang tahun tanggal berapa Juni? 30 April. Oh, nggak ada Juni-Juninya. Anda kena prank. Anda orang ke sekian juta berapa yang kena prank? Gue April. Iya. Kayak si Agus, Om Agus gitu. Nama Agus, kesannya kamu Agustus ya? Bukan. Dilihat di KTP-nya Juli. Padahal akhirnya Juni. Iya, gue udah sering banget orang nanya gitu. Oke. Jadilah si Kasih Putih. Pasir Putih. Berarti duet sama Johandi ya? Johandi ikut ngisi suara cowoknya. Oke. Kan itu tetap sama catwalk tetap. Oke. Tapi Johandi niban suara cowok. Iya, ada cowoknya Johandi. Dibantu. Wow, jadi ternyata memang kamu ada beban sebenarnya pas pindah ke pop ya? Beban ya? Tapi lama-lama gue bisa menikmati gitu. Akhirnya. Dan gue terbayarkan itu biasanya pas di album ya. Oke. Karena album gue idealis sih rata-rata. Makanya lagu gue jarang orang yang mau nyanyiin karena dianggapnya terlalu sulit. Dan kalau di misalnya kayak lomba-lomba gitu, lagu gue tuh jarang dikasih untuk jadi pilihan peserta. Jadi kalau tiba-tiba ada tuh rata-rata peserta agak mikir ya milih lagu itu. Maksudnya tingkat kesulitannya lumayan. Iya, untuk gitu. Vokalis ya, untuk vokalis ya. Gitu. Nah, puncak karir lu itu berasa tahun berapa dan di mana? 98. 98 di Indonesia. Ya, apa ininya? Oh. Titik ininya. Tak, wah lagi. Waktu lagi The Best album keluar itu 98. 98. Iya. Lagunya yang The Best album. Oh, jadi gue album. kompilasi semua yang hits di situ, terus gue berhenti. Retreat lagu itu. di situ. Kenapa lagi gitu-gitunya terus berhenti? Apa karena menikah? Oh, no, belum. Belum nikah. Enggak. Jadi 9. Karena gue hilang. Iya, hilang banget berita. kan. Dan lu benar-benar nggak ada di berita pada saat itu ya. Pada saat itu udah ada RCTI, udah ada macam-macam. Udah CTV apa kan semua udah ada. 89 waktu itu mulai kan, Indosiar apa. TPI. Gak ada beritanya, hilang. Itu kenapa? Betul. Karena gue menghilangkan diri memang. Gitu Gini gue tiba-tiba gitu. Kenapa? Ini kok kayaknya anti mainstream banget ini. Iya, emang hidup gue anti mainstream. Kenapa, Mak? Gini, kan gue tertutup ya sama media ya. Jadi lu introvert sebenarnya. Ada gue bisa introvert, gue bisa ekstrovert, tergantung gue ada di mana. Oke. Jadi pada saat itu nggak banyak orang yang tahu bahwa gue tuh udah ancur-ancuran sebenarnya hidupnya. Ancur-ancuran apa? Ya ngaco lah hidupnya lah, gitu. Ngaco deh. Anak muda zaman dulu. Iya. Oh sempet juga. Tapi gue nggak ngedrugs ya. Oke. Gue nggak drugs, tapi maksudnya yang lain iya. Tapi maksudnya yang drugs nggak. Iya oke. Kelas A ada ke situ juga. Ada. Oke. Tapi nggak banyak ya. Even keluarga gue aja nggak tahu. Jadi gue bisa tutup itu. Kenapa lu realize bahwa gue lagi ancur-ancuran, terus gue menarik diri dan lama hilang. Iya. Singing is your life actually. Oh ya, up to now. Iya. Up to now. Terus kenapa tiba-tiba itu is very hard decision loh. Oh banget. Karena gini, gue tuh kayak ada di persimpangan ya. Salah satu yang tahu geblek-gebleknya gue anak-anak slang lah. Oh iya. Ya kan gue sempat di Potlot. Jadi sempet pernah jadi backingnya slang untuk roadshow ya. Karena lu temennya Opi. Sahabatnya Opi. Iya. Opi. Andai. Iya. Lu jadi orang kayak oke. Iya. Jadi ya mereka tahu juga lah gitu kan. Terus gue merasa kayak, aduh kok hidup gue gini banget ya. Di Potlot itu lu ininya, ancur-ancurannya. Salah satunya. Ya gitu deh. Okay. Itu kan salah satunya. Okay. Terus gue merasa kayak ya hidup gue tuh gini. Orang kan melihatnya euforia gue di panggung ya. Yep. Nggak pernah tahu kan kalau gue di dalam kamar nangis, mana ada yang tahu. Kan gue suka sendirian di kamar nangis gitu. Terus kayak gue ini mau nyari apa gitu ya. Gue secara usia masih sangat remaja. Masih muda kan ya gitu waktu itu. Gue punya nama, gue punya pergaulan, gue punya duit, gue punya semua juga punya gitu. Tapi gue ada emptiness aja gitu di dalam gue gitu. About what? Dan ternyata gue memang yang gue tahu gue harus keisi itu sama Tuhan sih, nggak ada yang lain. Karena gue cuek banget dulu gitu, bener-bener orang mau jadi ateis dulu gue. Oke.
dari yang tadinya ancur-ancuran apa segala macam, realize you need God actually. Iya, itu 98. Dari 95 sebenarnya, tapi baru terjadi di 98. Apa yang lo lakukan pada saat itu? Menarik dirinya. Ya gue tutup aja, gue langsung. Even itu ada panggilan dan segala macam lo gak mau? Oh, ini ada mantan manajer gue nih ya, depan mata gue nih. Dia musuhin gue tuh dulu tuh. Ternyata manajernya sepupu gue. Si Fenty ada di sini. Dia tuh dulu musuhin gue itu, dia kesel banget sama gue. Ya job kan hilang dulu, jobnya hilang. Batalin job banyak banget soalnya kan. Itu iya. Lu bener-bener gak mau? Gak mau waktu itu. With no reason, lu gak kasih, gue sorry ya, gue gak lagi mau. Gue ngomong, tapi gak diterima omongan gue. mereka tidak terima gitu. Karena kan kayak orang balikin telapak tangan gimana sih? Iya, just gitu. one click away, right? Iya. Apa yang lu lakukan pada saat itu? Mundur aja. Mundur dan gue memutuskan. Lu ngapain? Di gereja. Jadi lu penyanyi ke gereja, penyanyi gospel, udah pulang. Ya udah itu aja kegiatan gue di seputaran kerohanian aja. Cuman gue itu sampai benar-benar menutup diri dari semua teman-teman gue gitu. Wah gokso, itu tahun 98 berarti umur sekitar 27. Iya dong. 25 ya? Berapa sih? 98. Kok matematika gue jelek gini ya? Iya, kurangin 2 tuh berapa? 26. 26 ya? 26. Iya sekitar segitu. Jadi gue berarti masih muda loh ya waktu itu. Iya, makanya hari ini gue menyadari bahwa gue tidak mengatakan keputusan gue untuk bertobatnya itu salah ya. Tetapi keputusan ekstrimnya gue salah. With no stages ya. Jadi gak ada levelnya. Iya. Pak langsung. Iya, itunya salah menurut gue. Kenapa salah? Karena gue merasa gini. Sebenarnya untuk gue bertobat kan sebenarnya harus gitu-gitu juga dong. Gitu loh. Kenapa gue se-ekstrim itu? Tapi dulu kan masih yang darah muda gitu. Masih yang gitu kan. Jadi kayak keputusan itu tidak bisa gue kontrol gitu loh. Jadi buat gue kayak wah gak bisa nih. Gue harus bener-bener ibaratnya nggak ada di abu-abu, putih-putih, hitam-hitam sekalian gitu ya. Mungkin latar belakang gue orang idealis, gue anti mainstream. Jadi kalau ngambil keputusan tuh emang mainstream gitu, bentukannya ekstrim. Bentukannya jadi kayak gitu kan. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa berhubungan sama gue, teman-teman gue, dan mereka tuh kayak lu di mana gitu. Si nyokap bokap juga nggak, Irma, kamu kenapa? Nggak ada yang bisa ngomongin gue waktu itu. Wow. Nggak ada. Gue cuma denger diri gue sendiri. Dan itulah gila ya, itu dia belajar nyanyi 12 tahun, which is almost every day. Iya. Kayak anak sekolah SD lulus SMA gitu. Begitu sudah mencapai ke titik atas, tiba-tiba just one click away, you wanna stop everything. Yep. Wow. Ya, dan itu emang ekstrim banget. Dan gue bener-bener yang memang hanya fokus di kerohanian ya. Nyanyinya gospel dan lain sebagainya gitu. Sampai ada salah satu teman artis juga tuh sampai ngomong gini ke teman artis yang satunya lagi, ya biasalah teman dugem kan dulu kita kan ya. Terus bilang gini, itu kenapa sih si Junet jadi orang aneh, gak bisa dicari, hilang lah teman dugem gue satu gitu. Jadi kayak gue benar-benar memang menghilang aja gitu. Jadi kita tahu sekarang kenapa hilang. Iya. Gue pikiran paling sederhana, oh ketemu cowoknya bilang gak boleh nyanyi lagi, udah diam gitu. Siapa bisa larang gue dulu? Gak ada lah, kan gue mau gue sendiri. Berarti lo menikah dengan pada saat itu, pada saat udah 2000. Maksudnya udah pada saat sudah lagi di rohani, udah. Ibaratnya kalau Islam bilang hijrah tuh. Iya. Udah tahun 2000 itu. Nah, waktu ketemu suami tahu kamu penyanyi nggak? Tahu. Sempet nanya nggak? Kamu nggak mau nyanyi lagi? Enggak. Oh, happy with your ini. Oh, oke. Biasa aja nih. Oke. Setelah itu udah jadi ibu rumah tangga? Iya. Dengan ya gereja ngurus anak, ngurus suami, gereja gitu aja. Iya. Terus akhirnya memutuskan untuk kuliah yang something like that. Iya. Wow, Irma. Iya. Ya gitu, hidup gue ya seputaran itu aja. Oke. Setelah itu,
Terus gue dengar pindah ke Bali itu waktu kapan? Oh enggak, gue pindah Amerika dulu. Oh lu ke Amerika dulu? Iya. Oh Om James bilang juga, cerita juga. Lu pindah ke Amerika dulu. Iya. Itu berarti udah belum berkeluarga apa udah? Oh sudah dong. Tapi gue udah pernah ke Amerika tuh 95. Oh, oke. Belum nikah ya, 95. Sempat mau berkarir sudah di sana. Zaman belum ada penyanyi Indonesia yang dibilang go international. Gue udah di sana sebenarnya. Cuma akhirnya gue balik ke Indonesia. Terus baru gue balik lagi ke Amerika itu 2013. Iya udah menikah. Udah punya anak juga. Kecil-kecil, iya masih kecil-kecil. Berarti pindah tinggal berapa lama di sana? Ya 2013. Tapi gue suka back and forth gitu, iya. Sampai 2019 2020 kayaknya awalnya. Oh iya baru-baru dong. Jadi gue tuh sebenarnya bukan niatan mau tinggal di Bali, gue mah kejebak pandemi. Tapi udah lagi liburan. Enak. Enggak lagi liburan kan? Iya, terus jadi keburu enak di sana. Enggak juga. 2 tahun pertama ya enggak lah gue. Dari Amerika yang dingin ke situ panas ya? Iya, stres banget itu. Dan gue tinggal di tempat dingin kan di daerah di Washington State, Seattle sana dekat Vancouver. Kan? Di North dong gue. Oh di North ya? Iya. Oh dekat Vancouver. Dekat Vancouver kan gue di Everett situ kan dingin banget. Jadi kayak pindah ke Bali tuh gitu kayak siksa banget nih gue di sini gitu. Oh, gue tuh yang dekat Kanada sana Kanada. Ya? Si Niagara itu sebelah sana ya? Iya, arah-arah mau ke Vancouver deh. Gue kayak kalau drive mobil tuh cuma 2,5 jam nyampe. Jadi kayak bukan maunya gue. Jadi memang liburan, terus kena pandemi. Stuck lah kita di sana. 2 tahun pertama gue berontak-berontak karena gue sebenarnya pinginnya ke Jakarta, bukan di Bali. Kan gue nggak ada siapa-siapa di Bali. Istilahnya kan keluarga gue kan di Jakarta ya, gitu. Tapi akhirnya stuck di sana. Mau kan waktu itu mau terbang ke Jakarta kan juga vaksin lah semua kan gue waktu itu belum vaksin. Banyak lah dramanya gitu. Karena di Amerika nggak harus vaksin. Betul. Di sana tuh bener-bener hak manusia mau vaksin enggak ya. Kalau di sini kan harus ya, mau terbang apa sodok-sodok ya kan karena gitu. Di sini harus habis obatnya. Iya betul. Ya jadi akhirnya di masuk tahun ketiga gue baru bisa menerima keberadaan gue di Bali gitu. Jadi gue di sana terus ya sampai sekarang ini gue masih menetap di sana. Wow. Gitu. Tapi gue mulai berkarir kembali lagi itu karena kan gue tahu lu ada keluar single juga 2016 akhir diajak sama Rudianto, Mas Rudi Emerald, oke. Mas Rudi Emerald ngajak waktu itu bikin single, terus kita nyiptain lagu bareng, terus akhirnya single itu membawa gue waktu itu ke Voice of America. Naratama. Iya sama Mas Nara. Ya kan jadi syuting ini itu apa. Undang saya lagi ke Amerika. Mas Nara, Kak James. Terus ada lagi satu teman gue yang Reza Saleh gitu. Itu supportive banget lama gue di Amerika ya. Terus jadi dari situ. Terus gue tuh sebenarnya udah sempat dapat kontrak. Di sana? Di Amerika. Gue denger katanya ada salah satu keluarganya Whitney Houston. Iya, sepupunya. Bener ya? Bener. Wow. Kontraknya tuh masih ada di email gue. Gue belum tanda tangan sampai sekarang kan gue stuck juga di sini. Jadi udah dapat kontrak, kemudian gue di Bali. Ya akhirnya kan udah ya gue lepas gitu kan kontrak itu dan ya setelah itu gue mulai bikin lagi di sini di Indonesia. Jadi suami tidak melarang ataupun terserah. Nggak larang. Jadi mau nyanyi lagi boleh? Boleh. Anak-anak support? Malah mereka yang nyuruh kalau anak-anak mah. Iya malah. Jadi mereka tuh tadinya nggak tahu kalau gue penyanyi. Gue kan nggak pernah bilang ya. Gitu. Jadi kayak Glo ya. Glo itu kan temennya anak gue punya teman anaknya Irma ternyata. Jadi bokap lu penyanyi, nyokap gue juga penyanyi. Oh gitu? Oh ya terus Dewa bilang, "Pah, temen aku mamahnya penyanyi juga loh, siapa Irma Jun." Irma Jun langsung gitu. Papa ngefans banget sama dia itu gitu. Masih hidup ya. Karena bener-bener blank, hilang. Oke. Jadi yang musik lu yang tight itu latihan, apa fungsinya buat lu sekarang? Ngajar, gue kan ngajar. Oh lu ngajar? Gue punya sekolah. Jadi ngajar apa nih? Vokal. Oh iya. Gue pernah bikin sekolah di Karawaci. Dulu namanya Irma Jun Music and Entertainment Education Center. Kemudian gue harus ke Amerika kan pada saat itu. Terus sekarang gue di Bali, gue punya Bali Arts Academy. Berarti siapapun, tingkatannya pun apapun. Apapun. Lu ada Instagram kan? Ada. Nanti gue kasih Instagramnya di sini. Kalau ada yang mau belajar,
Yang di Bali atau di Jakarta kontek-kontekan sama Tante Irma ya. Kakak dong, jangan tante. Oh kakak. Saya juga kan kakak. Nggak suka banget ya. Kita kan bukan tua, kita tuh dewasa. Umurnya doang agak banyak. Udah meninggalkan dunia hitam, makanya pada putih. Iya bener ya. Oh gitu. Jadi gue ngajar. Ngajar itulah yang membuat gue tetap bisa stabil suaranya sampai hari ini. Dan lu tetap kalau ngajar juga kan harus latihan ya. Ya dong, kan gimana? Gue mau nyontoin sama murid gue. Iya juga. Kalau gue nggak bisa kan malu gue. Gue juga mau belajar tuh, Mak. Aduh. Gimana lah caranya lu harus gini fair gitu. Karena suara gue dari yang dulu itu ke sekarang turun 1. Bisa sih sebenarnya. Bisa ya? Masih mending lah turun 1. Gue pernah rusak. Kayak suaranya Whitney Houston yang rusak. Kenapa gara-gara terus-terusan? Gara-gara nyanyi rock itu. Oh, lagu yang mana rock? Di gospel. Oh iya masuknya ke Di blues, gospel. blues rock Di ya? gospel tapi gue ambil genre-nya tuh rock. Waktu itu sempat gue bikin 1 album tuh genre-nya memang rock. Sebenarnya bukan salah rocknya. Nyanyi lagu rock itu kan juga pakai teknik ya. Ada dong teknik. Kalau kita melakukan dengan teknik yang benar, sebenarnya suara kita nggak apa-apa. Aman-aman aja. Cuma kesalahan gue adalah pada saat itu gue tidak memaintain di roadshow-nya. Jadi kan itu harus roadshow. Iya, Nah roadshow-nya tuh gue tight banget dan gue kurang tidur, kurang istirahat, segala macam. Akhirnya di situ suara gue pelan-pelan drop. Sampai gue tuh tidak bisa lagi nyanyi suara tinggi. Kalau gue mau ngambil tinggi tuh udah pasti gue crack suaranya. Karena larinya ke sini terus ya? Enggak. Gue tetap dari diafragma. Tapi kenapa ini? Nggak tahu, dia aneh juga crack ya? aja gitu suaranya. Terus gue susah falset. Oke. Gue udah nggak bisa lagi falset dan akhirnya gue frustrasi dan gue merasa karir nyanyi gue hancur sudah. Jadi gue sampai bilang ke Tuhan, kayaknya emang gue udah nggak harus nyanyi lagi deh. Udahlah gitu, gue nggak usah nyanyi. Iya, dan akhirnya gue di bisnis setelah itu. Bisnis lu apa? Dulu ada video komunikasi, ada macam-macam sih gitu. Oh, I see. Terus jadi akhirnya gue fokus di bisnis karena gue merasa suara gue udah tidak memungkinkan lagi. Oh itu juga. Iya, tapi kemudian gue frustrasi nih ceritanya. Jadi kayak misalnya lagi di mobil nonton YouTube gitu ya. Gue nonton lah nih konsernya siapa kayak Whitney Houston. Kan gue penyanyi idola gue Whitney Houston banget ya gitu. Gue nonton lah konsernya Whitney. Nangis dong waktu meninggal ya? Berkabung gue. Lama banget. Gitu. Terus misalnya nonton Celine Dion atau apa gitu. Even gue nonton konsernya si Anggun. Gue bisa nangis di mobil. Gue nangis dan gue marah, gue lempar handphone. Karena gue frustrasi gitu. Gue merasa kayak, kok gue gak bisa lagi? Iya gitu. Ada apa sama gue? Kenapa gue gak bisa lagi? Akhirnya ya gue ke-trigger untuk bisa lagi. Jadi gue memperbaiki suara gue sekitar 3 tahunan lebih. 3,5 tahun belajar lagi. Gue waktu pas Whitney Houston meninggal gue ada di situ. Ah serius? Lewat. Ada apa nih rame-rame? Pas gue ternyata pas Whitney Houston itu meninggal di situ. Ya sedih banget ya. Wah itu. Gue favorit banget sih sama dia soalnya. Belum ada sih. Belum ada yang iniin ya. Belum ada. Oh ya, sama nanti. Ini kan All You Can Hear. Lu kan penyanyi idola gue. Lu nyanyi dong di acara gue yang baru namanya All You Can Sing. Oh yes. Terhormat sekali aku. Nyanyi ya. Mau. Terserah deh mau pakai band, mau pakai gitar, mau pakai piano, terserah. Boleh. Mau dong gue, mau banget. Mau ya, nanti jadwalin ya. Buat kalian tunggu ya. All You Can Sing nanti ada Irma Jun di All You Can Sing. All You Can Sing bedanya kita nyanyi aja. Kita membahas lagu-lagunya yang udah ada. Untung gue masih bisa nyanyi. Kayaknya nggak mungkin. Tadi gue denger cerita yang krak itu. Kayaknya nggak mungkin Irma Jun ada krak. Bener loh, parah banget suara gue. Sampai begitu ya? Parah separah-parahnya. Berarti gue juga bisa naik lagi dong? Bisa dong. Latihannya apa? Push up? Push up. Enggak, sebenarnya lo latihan itu aja sih, vokalisasi aja setiap hari. Nah sekarang gue lagi mau berlatih sama dikit. itu. Ada yang suka telepon gue. Itu Mas Dodi Katamsi. Oh iya. Mas Dodi Katamsi selalu kalau pagi. Fer nih lo latihan ini. Iya masih gitu. Ayo gue tinggiin lo suara lo gitu. Latihan vokalisasi itu kan kita naik. Emang iya ya? Iya dong. Lama-lama juga kayak gini. Pita suara kita itu kan juga bisa kita latih ya. Artinya dia juga bisa jadi elastis. Sama kayak kita mau split lah.
Cuman gitu. suka salah kalau lagi nggak tahu ya. Kalau udah lama tuh nyanyi tuh suka ketenggorokan lagi. Nggak boleh. Iya itu. Semua kan harus berpusatnya di sini. Iya makanya. Gitu. Itu suka salahnya sih terus tuh. Iya bisa kok bisa. Bisa ya? Bisa banget. Dan kalau lu latihannya juga rutin gitu ya. Bahkan lu bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Karena gue setelah yang rusak itu hari ini lebih tinggi dari sebelumnya. Kayaknya gue ngobrol udah menit kenceng nih. Apa kabar? Baik. Langsung tinggi nih. Bisa lah, bisa. Tapi ini salah satu gue happy banget hari ini. Tiba-tiba gue WA checklist 1. Standar lah kalau ngasih ke bintang yang gue suka biasa checklist 1. Masa sih checklist 1? Tahu-tahu lu lagi di pesawat. Gue baru mendarat nih. Oh iya. Dan bisa tiba hari ini. Dan ternyata manajernya saudara gue sendiri, Fenty. Surprise. Gue seneng banget bisa ada lu di sini loh, Mbak. Ya gue juga happy banget. Karena terus terang, lu tuh salah satu yang gue idolakan pada saat itu sama Hedi Yunus. Hilang itu yang bikin gue kemana ya? Kok nggak ada kabar di berita apa-apa? Banyak orang juga, teman-teman gue ya yang lama kan ya kita nggak pernah ketemu, dan gue baru buka hubungan lagi sama mereka, kayak ada yang udah gak ketemu 20 tahun, ada yang hampir 30 tahun, sampai ngeliat gue tuh kayak ngeliat hantu, tau gak sih? Ada pada sama gue tuh kayak gitu, ini beneran lo gitu, karena nggak pernah ketemu dan nggak berhubungan apapun. Tapi juga. Lu nggak berubah loh, cuman warna rambut aja. Sama mungkin size ya. Enggak lah, gue dulu kecil banget. Untuk ibu-ibu enggak, untuk ibu-ibu udah ibu-ibu kan, kita kan yang lihat. Lo kan terkamuflase sama baju gue. Mukanya nggak berubah. Oh kalau muka sih ya. Sekarang kayak lebih kecilan deh dari zaman dulu. Tapi oke lah. Buat kita oke lah. Coba nanti. Jangan dong. Gue nih mau diet loh. Jangan. Sama gue juga lagi mau diet. Iya jangan gitu. Jangan menghancurkan semangat diet gue. Sama gue juga lagi mau diet. Gue mau ngecilin badan. Kenapa? Doa gue semoga gue kurus. Atau yang lain lebih gemuk dari gue. Ya. Itu pembenaran buat diri kita yang males diet. Jadi kita kan? kelihatan kurus. Ya, pembenaran itu buat kita itu. Selalu kan gitu, diet starts tomorrow gitu ya kan. Iya, setiap mau diet, besok aja deh. Iya, aduh nasi goreng masih enak gitu. Mana dong? Terus Mbak, satu lagi. Sekarang berarti you ready to back to your on track lagi. On track, ya, I'm totally ready. Dari 2016, gue sebenarnya udah ready lagi ya. Terus 2017 kan gue yang single bikin lagi itu kan ada, jadi totalnya tuh kayak ada 5 lagu udah, tapi bahasa Inggris semua. Oh iya. 5 lagu itu ada beberapa udah ada klipnya juga gitu. Terus ya ini sekarang kayak trip gue yang sekarang ini aja, gue udah ada project 2 single nih ceritanya. Gitu. Ini sekarang nih 2. Ini trip ke Jakarta nih ada 2 single ini. Ada 2 single. Jadi emang udah ready. Single terakhir yang lu bikin apa? Lagunya judulnya. Gue mau taruh di sini nih. Gue mau taruh di video klip. Jadi nanti kalian nih ada video klip yang di sini tuh terus dan ada linknya. Nah itu mau lu kasih lagi. Jadi sebenarnya itu sebenarnya EP, itu sebenarnya mini album yang kemudian kayak seperti single by single karena gue bikinnya kan step by step untuk video klipnya ya. Itu judul albumnya itu It's Me. Apa judulnya mau gue kasih di sini lagunya? Wah berat juga nih gue milihnya nih. Nanti kabarin gue ya. Ya. Pokoknya kalau kalian ada yang menanya, mungkin nggak tahu Irma Jun udah pernah keluar lagi apa belum, suaranya seperti apa, masih kayak dulu apa enggak. Ini ada video klipnya, ada linknya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya atau di link yang gue kasih, ada di caption. Jadi kita bisa tahu, ternyata Irma Jun masih nyanyi. Kita kan nggak ada yang tahu soalnya. Gini, ada om-om band gue yang baru. Gue, Eja Yayang, Penyot kenal kan? Tahu lah. Terus Ricky sama Acoy itu lagi mau bikin next-nya nih, mungkin akhir tahun. Kita mau bikin om-om bareng sama penyanyi-penyanyi legendaris. Gue udah bikin lagu, tadi udah gue dengerin. Bagus lagunya. Duet mau nggak? Mau. Yes. Om Hedi, saya ambil pasangannya dulu ya. Om Hedi Yunus dulu kan kita cinta nih. Sekarang akhirnya mudah-mudahan terjadi bisa sama Irma Jun. Kita zamannya gayanya ke zaman dulu ya. Iya, lagu lu asik banget tadi, gue udah asik lagunya. Itu bakal hits. Amin. Mudah-mudahan terlaksana. Tapi gini loh, Irma, thank you banget. Sama-sama. Lu udah datang ke sini, ini bless buat gue juga.
Ini terus terang gua yang pengen. Karena begitu anak gua nyebut Irma Jun mana nih? Coba tanya Kristal Cinta bukan? Gua langsung gitu kan. Karena Kristal Cinta nggak ada yang nggak tahu Kristal Cinta. Padahal gue sampai terus terang lo, gue seneng tapi gue bosan juga ya sama lagu itu ya. Sama kayak gue sama Rahasia Hati. Iya kan, gitu. Soalnya kemana-mana kayak nggak bisa lepas kan sama lagu itu. Berarti kan. Berarti kalau disuruh nyanyi Kristal Cinta deh. Iya, kayak tarik napas dulu gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Thank you banget. Sama-sama. Dan gue happy banget. Adalah orang yang happy yang mendengar lu mau nyanyi lagi. Iya. Dan karena suara lu tuh, wow. Ya. Nggak wonder sih karena lu latihannya ternyata kayak iya, gitu. Iya, gue latihan gitu ya. sampai hari ini. Dan ternyata hasilnya juga lu ajarkan lagi sekarang. Iya, gue memang karena target gue itu harus membuat banyak regenerasi ya, gitu kan. Dan gue percaya gini, banyak orang bilang kalau semakin umur kualitas suara menurun. Gue bilang enggak. Di Amerika enggak. Enggak, ya? Di Amerika semakin umur semakin berkualitas kita. Ya, tuh gitu. Tuh. Ya. Makanya. Karena gue di sana kan gue belajar kembali. Jadi gue benar-benar membawa diri gue dari zero lagi ya di sana. Dan gue mengikuti pola yang memang polanya sama Indonesia 180 derajat beda, sih, beda gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa manja juga di sana gitu. Siapa lu gitu kan? Persaingan juga begitu ketatnya gitu. Jadi nggak bisa. Gue melihat di sana semakin umur semakin kuat, semakin berkarakter, semakin fondasinya semakin strong foundation gitu di sana. Dan itu yang gue bawa. Dan gue pingin regenerasi gue seperti itu, gitu. Nggak mini-mini gitu. Makanya gue bilang. Nggak bisa kalau ada murid mau datang ke gue kan gue audisi dulu ya biasanya kalau mau coaching sama gue. Tingkatan ya, akhirnya buat tingkatan ngajar ya? Bukan tingkatan, tetapi membuat gue untuk melihat gue harus bikin apa sama dia sampai di mana. Okay. Mempelajari karakternya dia. Apa nih? Iya, goalsnya gue pertama adalah membuat dia menemukan DNA suaranya dia dulu. DNA itu original suara. Original suaranya. Original suara. Karena bukan yang pengen jadi seperti ini. Gak bisa copycat. Copycat. Karena gue percaya setiap orang itu punya DNA suara, bukan copycat. Tapi orang jadi copycat karena dia bikin copycat, gitu. Jadi sebenarnya dia punya. Nggak ngerti juga ya. Dia nggak ngerti. Jadi gue mesti ngorek itu dulu sampai dia ketemu DNA-nya, baru gue bangun dia punya fondasinya, terutama di pernafasan. Karena terus terang gue guru yang sangat tidak suka dengan penyanyi yang kalau nyanyi napasnya kayak orang bengek. Kayak gimana misalnya? Ada bunyi. Oh, I see. Iya. Tapi malah kalau di rekaman sekarang suka ada yang nggak boleh, kecuali gini. Di rekaman tuh sekarang ada gitu aja. Ya kan gini. Kalau zaman dulu nggak boleh ya. Karena gue dari klasik kan, gue dari klasik. Jadi nafas itu juga kan dari diafragma. Iya. Gitu. Jadi kalau ada penyanyi yang nyanyi bolak-balik tarikan nafasnya kayak, gue suka ngomong gini, kamu mau nyanyi atau kamu lagi sakit asma? Kayaknya gue dibilang asma. Payudara asma tau nggak payudara asma? Tahu nggak payudara asma? Nggak. Tetek bengek. Dihaluskan lagi. Iya. Soalnya gini, karena kita mau dengar orang nyanyi, Fer. Kita bukan mau dengar orang nafas. Iya. Gitu. Jadi gue kebanyakan murid-murid gue perbaiki dari situ dulu, dari nafasnya dia dulu. Gue bilang gini, boleh terdengar sedikit tarikan nafas kamu jika itu karena untuk mempermanis atau istilahnya gini kayak itu adalah bagian dari dinamika ekspresi. Nafas lagu lah ada butuh kalau ada kebutuhannya kan. Ekspresi di dalam lagu itu. Tapi kalau misalnya terus-terusan lu sakit. Gue bilang gitu, gue mendengar lu nyanyi bukan lu nafas. Jadi itu gue ajarin dari situ dulu. Dan itu lama. Dan gue bilang sama murid gue, jangan pernah kalian berpikir belajar nyanyi itu kayak sulap. Yang dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan lu bisa nyanyi hebat. Gue 12 tahun. Belajar. Kalau saya nanti berarti umur saya 64. Baru kelar ya. Pas mau nyanyi rekornya juga udah. Jadi aki-aki. Band gue udah aki-aki. Yang ngajar juga gini. Aduh gak kelar-kelar nih orang gitu. Jadi gak segampang itu Fer. Ini buat penyanyi ya. Buat penyanyi ini berarti. Kalau ada yang mau konsultasi di DM silahkan. Pokoknya. Ini sih apa namanya. Kalau mau nyanyi aja silahkan. Tapi kalau mau nyanyi untuk lari ke profesional atau tahu caranya itu ada tata caranya, ada pelajarannya. Dan mempergampang. Akhirnya jadi mempergampang kamu nyanyi sebenarnya. Kalau kita tahu tekniknya sebenarnya. Ya, jadi kayak misalnya orang tuh
teknik tinggi ternyata nggak capek kalau tahu tekniknya gitu. Betul. Sebenarnya untuk kita mempelajari tekniknya sendiri, kalau mau dibilang susah banget, kalau lu tahu metodenya sebenarnya enggak. Nah, iya. Yang susah itu adalah bagaimana lu latihan tiap harinya. Iya, attitude-nya sama disiplinnya sebenarnya kan. Itu yang lebih susah sebenarnya gitu. Kesabarannya yang lebih susah. Ya, Bu. Ya inget ya. Ibu juga jangan bandel lagi ya, Bu. Udah tobat. Ibu udah tobat. Ibu udah tobat. Udah lama Ibu tobat. Udah enggak lah, gua udah punya anak 2 udah gede-gede. Alhamdullah. Thank you banget ya Irma ya. Sama-sama. Sudah datang. Semoga karirnya sekarang maju lagi, semuanya maju lagi. Amin. Penggemar semua. Irma is back. Akhirnya. Thank you banget. Akhirnya. Thank you. Buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, sampai akhir, gue appreciate banget. Thank you. Nanti lihat di sini ada video klipnya Irma Jun. Irma Jun ini adalah idola saya. Ada linknya, silahkan lihat, komen di situ. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebahagiaan. Oke, bye. Bye.